Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita hadir di majelis sidq, majelis kejujuran, majelis kesungguhan yang dibina oleh as-siddiqin, orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlus Siddiqiyah. Di antara adalah Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Dan dengan berkat mereka Allah Ta'ala anugerahkan mereka kesungguhan di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam bersikap, di dalam berniat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kesungguhan di dalam hubungan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita, berkhusus Akhina Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, diberikan kesehatan, dan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita. Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada kita semuanya yang hadir tempat ini, amin ya rabbal alamin. Dibicarakan di majelis ini di dalam kitab An-Nasaih Diniyah dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, hal yang berkenaan tentang al-kizib, dusta, kebohongan. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man arada ayyal'ana nafsahu falyakdzib. Orang kalau ingin melaknat, mengutuk dirinya sendiri, maka silakan dia berdusta. Sebab bagaimana Allah Ta'ala melaknat al-kadzibin, kepada orang-orang yang berdusta, waliyadzubillah min dzalik. Sehingga disebutkan bahwasanya dusta, kebohongan itu bukanlah perangainya seorang mukmin. Innama yastaril kadziba alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang melakukan, yang membuat kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan disebutkan, Nabi pernah ditanya, apakah seorang mukmin dia melakukan kejahatan ini, kejahatan itu? Dan bisa jadi orang dengan hawa nafsunya terjeblos dalam kejahatan tertentu. Hingga akhirnya Nabi ditanya, kalau berbohong, mukmin bohong enggak? Maka Nabi menjawablah, mukmin tidak berdusta. Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang berbohong adalah hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karena itu kebohongan, kedustaan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilaknat pelakunya dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-kadzib, kebohongan tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidq yahdi ila al-birr wal birr yahdi ila al-jannah wa la yazalu rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran, kesungguhan itu mengajak orang, membimbing orang kepada kebaikan. Kemudian kebaikan akan menggiring orang, mengarahkan orang kepada surga Allah. Dan senantiasa seseorang itu berbuat, berucap jujur, berucap benar, dan juga memilih kebenaran, hingga dia dicap, distempel, diberikan label di sisi Allah Ta'ala sebagai siddiq, orang yang memiliki kesungguhan di dalam ucapan, di dalam perbuatan, dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kadzib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Kebohongan itu adalah membimbing, menggiring orang kepada kejahatan, perbuatan yang tidak pantas. Dan perbuatan jahat menggiring orang ke dalam api neraka. Dan senantiasa seseorang berdusta dan memilih kebohongan, kedustaan, hingga dia dicap, distempel, diberi label di sisi Allah Ta'ala sebagai kadzdzab, sebagai orang yang berdusta. Waliyadzubillah min dzalik, dicap demikian. Nah, karenanya itu sidq, kesungguhan tersebut bukan hanya di dalam ucapan,
Tetapi siddiq itu kesungguhan mencakup semua aspek insan, baik itu ucapannya, ataupun perbuatannya, ataupun sikapnya, ataupun tekadnya, tekad keteguhannya, ataupun juga niatnya sungguh-sungguh atau enggak. Hatta niat harus jujur di dalam berniat. Ketika bertekad, jujur di dalam bertekad. Jangan suka membatalin tekad atau niat yang baik. Dia bertekad mengerjakan sesuatu terus dia gugurkan, dia batalkan. Man awwada nafsahu binadil azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa yang membiasakan dirinya menggugurkan tekad yang sudah dia ikat, yang sudah dia bulatkan, terus dia batalkan lagi, maka dia terhalang dari segala kebaikan, terhalang dari segala kebaikan dan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala qadamaduh. Tapi kalau sudah bertekad, tidak azamna, tawakkal ala Allah. Kalau sudah bertekad, jalankan tekadnya kita. Ketika seseorang berniat dengan kesungguhan, dikatakan oleh Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifah, Imam ahli tasawuf di Waqti, itu beliau mengatakan bahwasanya man fataha ala nafsihi baban niyyah al-hasanah fataha Allah alaih sab'ina min abwab taufiq. Barang siapa yang membuka untuk dirinya, memasang untuk dirinya satu pintu niat yang baik, maka Allah Ta'ala bukakan baginya 70 pintu taufik, bantuan dari Allah untuk orang tersebut mencapaikan apa yang dia niatkan. Sebab wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi bersungguh-sungguhlah di dalam bertekad, bersungguh-sungguhlah di dalam berniat. Niat mau sholat jamaah dibantu, dimudahkan oleh Allah Ta'ala kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau niatnya abal-abal, ya gimana mau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga niat gak mau tinggalkan takbiratul ihram bersama imam, niat gak meninggalkan qiyamul lail dan tahajud, niat mau rajin ke masjid dan majelis ta'lim, niat mau mencintai aulia wassalihin, niat berniat untuk mengamalkan apa yang dia dengarkan. Nah, ini kesungguhan itu pasti mencakup niat seseorang, tekad seseorang, bahkan perbuatan seseorang. Apa yang dia lakukan kalau dengan kesungguhan. Ini sholat kita, sholat beneran atau sholat bohongan? Sholat kita kan sholat beneran atau sholat bohongan? Kita sujud kita sujud beneran atau sujud bohongan? Loh, memang ada sujud bohongan? Ada. Itu Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Itu sujud yang benar, yang asli. Itu satu guru berkata kepada muridnya yang dia berpuasa, saya sholat, saya sujud. Bilang, ya waladi, ada sujud, wa inna al-intirab, yaqulullah wasjud waqtarib. Wahai anakku, sujudnya sudah, pendekatannya mana? Bukan kalau berfirman wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Nah, bagaimana mendekat kepada Allah Ta'ala? Orang yang bersujud dia meletakkan bagian yang paling mulia dari dirinya di tempat yang paling hina, di yang paling bawah. Maka nggak mungkin kalau sujudnya benar terus dia menyombongkan diri kepada orang lain. Loh, kamu sudah bersujud, nggak kebayang ahli sujud menyombongkan diri. Yang menyombongkan diri yang nggak pernah sujud, yang anggap diri lebih mulia dari orang lain, dari makhluk lain, orang yang nggak pernah sujud. Loh, saya sujud, sujudnya masih abal-abal berarti. Sujudnya masih belum beneran. Kalau sujud yang asli, wasjud waqtarib, orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu mawdi'in bainal 'abd wa rabbih sujud. Sesungguhnya posisi terdekat, sikap terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah fi halati sujud, ketika dia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tuh yang udah sujud, yang hakiki sujud yang sebenarnya, walaupun dia salam dari sholatnya, hatinya nggak pernah bangkit dari sujud. Hatinya nggak pernah bangkit dari sujud, selalu bersujud, selalu rukuk. Tarahum ruk'an sujadan. Kalau kamu lihat mereka senantiasa rukuk, senantiasa sujud. Lu badannya berdiri, badannya berjalan, badannya bekerja, tapi hatinya nggak pernah lepas dari rukuknya, nggak pernah lepas dari sujudnya. Selalu menunduk, selalu tunduk, selalu patuh, selalu khudu'. Nah, inilah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an. Kalau kamu lihat mereka, para-para yang bersama Nabi Muhammad,
di zaman manapun, ruk'an sujada. Kamu lihat orang ahli sujud, dia bermuamalah, dia berbisnis, bisnisnya ahli sujud. Orang yang mengenal sujud kepada Allah, ada sujud yang hakiki, sujud yang sebenarnya. Nah kemudian juga di dalam ucapan kita, ucapan itu, ucapan kesungguhan adalah kunci untuk mencapai kesungguhan di dalam bersikap, di dalam berbuat, di dalam menempuh jalan ahli syirik, orang-orang yang memiliki kesungguhan. Kuncinya itu diawali dengan ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Diawali dari situ. Kita mau mencapai kesungguhan dalam beramal, kesungguhan dalam bertekad, kesungguhan menjadi orang yang siddiqin. Tetapi kuncinya itu adalah ucaplah yang benar, ngomonglah yang benar, membawa berita yang benar. Apa itu as-siddiq? As-siddiq itu adalah kebenaran, kesungguhan. Al-kadzib lawannya itu adalah al-ikhbar bighairi waqi', memberikan berita, informasi berbeda dari kejadian aslinya. Al-kadzib, dusta, memberikan informasi yang berbeda dari kejadian aslinya. Sesuatu yang tidak terjadi, dia bilang ada terjadi. Sesuatu yang ada terjadi, dia bilang nggak terjadi. Itu namanya bohong, dusta. Nah itu dikatakan bahwasanya dusta, orang yang kalau sudah berdusta tersebut akan tergiring untuk dusta 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai menjadi kadzab. Perbuatannya pun juga akan dipenuhi dengan dusta hingga akhirnya akan menggiring dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, kejujuran, kesungguhan di dalam ucapan juga termasuk di dalam tulisan ataupun di dalam menyampaikan suatu informasi walaupun sumbernya bukan dari kita. Nabi bilang di dalam hadis agar orang-orang itu berhati-hati di dalam menyampaikan informasi. Enggak semua yang kita dengar langsung kita sampaikan. Apalagi yang kita enggak dengar, sekedar kita baca atau kita tonton doang. Kebanyakan tuh berita yang ada adalah dusta, bohong. Itu dikatakan tuh bahwasanya ada satu orang dia baca koran di sana di Mesir. Ini 20-30 tahun yang lalu dia baca koran di Mesir. Ya Syekh, ngapain kamu baca koran? Itu di koran itu semuanya berita bohong. Yang benar adalah yang ada di halaman 11. Yang lain semuanya berita bohong, kecuali halaman 11 itu benar. Ada apa di halaman 11? Berita kematian. Berita kematian. Ini dulu. Ada pun sekarang halaman 11 juga masih bohong juga. Katanya mati, padahal nggak mati. Jumlahnya ditambahkan, dikurangi, apalagi kalau udah ada motif di situ, ada kepentingan, ada kemaslahatan. Waduh, yang nggak mati bisa dibilang mati. Yang apa namanya? Yang mati bisa dibilang hidup. Diputar balikkan semua fakta. Waliyadzubillah min dzalik. Itu ulama bilang makanya jangan berteman sama kadzab, jangan berteman dengan berdusta. Kenapa? Sebab itu orang yang berbohong, sesuatu yang jauh dibikin seolah-olah dekat, sesuatu yang dekat dibikin seolah-olah jauh, yang ada dibikin seolah-olah nggak ada, yang nggak ada dibikin seolah-olah ada, yang putih dibikin seolah-olah hitam, yang hitam dibikin ya ini mah jangan dipercaya kayak begitu, jangan berteman dengan orang begitu. Dan kalau kita temukan kebanyakan orang ya nggak selamat daripada perbuatan yang semacam ini. Dan itu Nabi bilang di dalam hadis, kafa bil mar'i kadziban, fi riwayat kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dianggap sebagai pelaku dusta, pembuat kebohongan hanya dengan menceritakan apapun yang dia dengar. Menceritakan, menyampaikan apapun yang dia dengar. Satu, yang dia dengar sendiri. Tapi nggak semua yang dia dengar itu benar. Dengar, fulan ngomong begitu saya dengar sendiri. Tapi nggak semua yang dia dengar itu belum tentu benar. Bisa jadi salah dengar. Bisa jadi informasi dari fulan keliru. Dan kita nggak peduli dengan hal macam itu. Yang penting sampein dulu. Yang penting sebarin dulu. Yang penting sharing dulu, berbagi informasi. Yang penting sebarkan dari sesuatu yang dia dengar. Maka cukup seseorang dicap sebagai pendusta hanya dengan menyampaikan apapun yang dia dengar.
Apalagi yang dia nggak dengar. Oh kamu dengar langsung? Enggak, saya baca di berita. Oh saya dapat pesan, saya dikirimin pesan singkat, saya dikirimin WhatsApp. Katanya. Gaduh. Itu Syekh Al-Habib Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau bilang, itu di antara nama syaitan. Nama syaitan itu punya banyak nama. Di antara nama-nama syaitan adalah Galu, tau gak Galu? Katanya min asma syaitan adalah Galu, katanya. Gitu. Yang ngomong siapa? Ibu Nun, katanya. Dicari siapa domirnya, siapa ucapannya. Kalau diselusurin, nggak ada. Bukan manusia, setan yang ngomong. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi sekarang tuh banyak ucapan berita yang memprovokasi kita. Oh awas lo, hati-hati lo. Apalagi yang bikin nakut-nakutin kita. Dan ini ngucapin omongan yang nakut-nakutin masyarakat, menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu bukan kerjaannya orang mukminin. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su' wattaqu Allah. Orang sekarang itu mereka itu bawa, kebanyakan manusia bawa omongan yang bikin orang resah, yang bikin orang khawatir, yang bikin orang ketakutan. Kemudian kalau ditelusurin sumbernya apa? Dijawab oleh Allah Ta'ala di ayat yang berikutnya, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Itu adalah syaitan menakut-nakuti anteknya dia, menakut-nakuti muridnya dia, menakut-nakuti anak didiknya dia. Maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus dalam tugas kita, dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang semacam ini, kesungguhan nggak ada. Ente mau cari kesungguhan di media, salah tempat. Media bukan tempatnya kesungguhan, tempatnya kebohongan. Cari di media itu kesungguhan, nggak ada. Kebanyakan semuanya zur, buhtan, kebohongan, dusta. Mau cari berita di TV berita, semuanya bohong. Itu cuma sama kayak nonton kartun, hiburan. Wah, ini fakta, nggak ada fakta. Kebanyakan penipuan, bisa jadi kebetulan benar begitu, tapi kebanyakan menyimpang daripada itu. Dan semuanya ada penggiringan opini. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang bodoh yang mempercayai apapun yang disampaikan oleh media ataupun oleh medsos, nggak semuanya harus kita percaya. Yang ada di situ semuanya kebanyakan adalah tipuan dan kebohongan. Sehingga 350 tahun yang lalu Sahihul Ratib yang kita begitu baca di tempat ini dibacakan lebih dari 100 tahun, kita proses dunia, Risalatul Mu'awanah juga. Itu beliau mengatakan, Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, "Madas sidqu wa ahlus sidqi yas'abu dan madaw, fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zaman, falaysa lahum sidqun wa la ya'rifunahu." Bertabaku fi lujatil maini wadaran. Itu kesungguhan udah musnah. Orang-orang yang jujur udah pada mati. Kamu mau cari kejujuran di zaman ini, salah zaman, salah tempat. Sulit kita menemukannya, kecuali orang-orang yang memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang laisa lahum sidqun, enggak punya kejujuran, enggak punya kesungguhan dalam ucapan, dalam niat, dalam perbuatan, dalam tekad, dalam sikap, dalam segala galanya. Gak ada kejujuran, gak ada kesungguhan. Wala kenal makhluk yang namanya kesungguhan. Mereka semuanya udah campur aduk, terlibat di dalam gelombang, di dalam badai kebohongan, kedustaan. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Ta'allaqahum hubbul hudur wa syahwatul nufus wa qul ya rabbi afi minal fitan. Mereka udah dikuasai oleh obsesi duniawi, obsesi harta, tahta, syahwat, kepentingan mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang demikian tersebut. Sampai beliau bilang bahwasanya aina ulil tuba, aina ulil nuha. Mana orang-orang ahli taqwa, mana orang-orang cendekiawan, kemana orang-orang yang bisa diteladani ucapan mereka, perbuatan mereka? Nggak ada. Zaman sekarang ini kata beliau,
فليس ولم يبقى خير في الزمان وأهله وقد هجر القرآن والعلم والسنن. Udah nggak tersisa lagi kebaikan secara umum yang kita ngomong, lain yang khusus. Secara umum udah nggak ada kebaikan lagi di zaman ini. Ketika para penghuninya sudah memboikot ilmu, memboikot Al-Quran, memboikot sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi orang yang kalau baca Quran keluar air mata. Nggak ketemu orang begitu. Nggak ada lagi orang yang kalau baca Quran nggak bisa tidur kasmaran. Nggak ada lagi orang yang menangis di dalam sujudnya. Illa dalil, kecuali yang sangat jarang tersebut. Nah, orang yang langka tersebut dengan berkat mereka Allah Taala akan musibah dari dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbanyak orang-orang yang semacam ini. Dijadikan kita orang yang memiliki kesungguhan dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara ahlus siddiq, orang yang memiliki kesungguhan adalah nih yang ini hari, ya, tanggal 17 Rabiul Tsani, wafatnya Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Ini hari beliau meninggal dunia beberapa ratus tahun yang lalu. Beliau adalah guru Mufti Betawi. Beliau gurunya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Ini gurunya Mufti Betawi, Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Beliau juga adalah guru dari gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman, beliau berguru di antara gurunya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Sahibul Maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad di antara gurunya beliau, yang paling sepuh yang beliau pernah jumpa waktu beliau masih kecil dengan guru tersebut ada Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Wa subhanallah, ini halnya hari ini di Abdullah dilaksanakan. Kemudian di antara yang hadir halnya dulu tuh ada sahabatnya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kakeknya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu sahabatnya, bersahabat dengan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab itu beliau pagi keluar dari hadir haul. Kemudian di haul beliau ceramah nasihati orang. Di antara isi ceramah beliau adalah mengupas apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali Haddad yang tadi diucapkan maqasidku wa rusidki ya sahabat qadar fala ta'lamun nasyid min ahli zaman wa lam yakun khairun fi zaman wa alihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Dia sebutkan itu semuanya sampai akhir selesai daripada majelis tersebut. Selesai dia tutup ceramahnya, dia duduk langsung tumbang, meninggal dunia di majelis ilmu, di majelis zikir, di hari yang sama. Di hari yang sama tanggal 17 Rabiul Tsani tersebut. Itu saya mendengar daripada di antara suara Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, itu beliau di majelis ini di hari Minggu. Beliau umumkan, saudara-saudara sekalian, ini hari saya baru saja terima ada namanya pesan kilat, telegram. Saya baru terima telegram dari Hadramaut, punya saudara Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin baru saja meninggal dunia, baru saja wafat. Diumumkan di majelis ini dan dibacakan Fatihah dan tahlil oleh beliau. Radhiyallahu anhum wa radhahum alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dhikrun lahum baqi wa qad sya'a bin nabli hayatuhum khairun lahum wa mamatuhum fatuba lahum qad fazu wa sadu ala al-kulli. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat mereka Allah ta'ala teguhkan kita di jalan mereka para ahlus siddiq, dan Allah ta'ala anugerahkan kita kesungguhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan di jalan mereka dan wafatkan kita di jalan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman, taqabbal min ba'di taqabbal ma'suma, la taj'al fina wa minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Insyaallah Allah ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang makmur. Peralihan kepemimpinan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang membuahkan kemakmuran bagi seluruh negeri, kemakmuran batin, kemakmuran zahir, ketakwaan, istiqamah, dan makin dekat kepada Allah Ta'ala. Dan insyaallah para pemimpin kita dibantu, dibimbing oleh Allah Ta'ala menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.